Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan sepak bola. Pada kali ini saya akan membahas pertandingan antara Indonesia melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan pada besok, yang mana main jam 9 malam 21.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum masuk ke semifinal, sebelum melawan Uzbekistan nantinya, Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final, dan Indonesia berhasil menahan imbang Korea Selatan di waktu normal sampai perpanjangan waktu dengan skor 2-2. Dan yang luar biasa adalah Rafael Struijk, yang mana pada beberapa pertandingan sebelumnya Rafael Struijk belum mencetak gol, namun justru berhasil mencetak 2 gol di gawang Korea Selatan. Dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa dari Rafael Struijk setelah banyak mendapatkan kritikan dari beberapa netizen dan juga dari beberapa pengamat, dan akhirnya bisa dibuktikan oleh Rafael Struijk pada pertandingan yang justru melawan negara yang sangat ditakuti di Asia, yaitu Korea Selatan. Nah, luar biasanya Indonesia bisa mengimbangi Korea Selatan pada waktu normal dan juga perpanjangan waktu, meskipun pada babak kedua Korea Selatan mendapatkan kartu merah, namun Indonesia bisa menahan imbang Korea Selatan di waktu normal. Dan sebelum mendapatkan kartu merah, Indonesia juga memberikan perlawanan yang luar biasa kepada Korea Selatan sehingga bisa mencetak 2 gol dan bisa unggul 2-1. Nah, namun pada saat Korea Selatan mendapatkan kartu merah, justru Indonesia bisa kebobolan lewat serangan balik. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia gagal menang pada waktu normal, padahal pertandingan kurang 6 menit lagi. Nah, namun di babak perpanjangan waktu Indonesia bisa menguasai bola dan menguasai keadaan, dan banyak sekali peluang-peluang yang terjadi, namun Indonesia belum bisa memanfaatkannya untuk menjadi gol. Nah, pada saat adu penalti inilah Indonesia akhirnya bisa mendapatkan kemenangan. Dan pada pertandingan ini, sebelumnya Korea pada babak pertama di menit-menit awal mencetak gol, namun dianulir karena setelah direview oleh VAR ternyata terjadi offset. Dan yang kedua adalah adanya pelanggaran Korea Selatan yang mungkin cukup berbahaya, menginjak kaki dari Justin Hubner, dan sehingga lagi-lagi direview oleh VAR, dan memang benar terjadi pelanggaran yang mungkin itu berbahaya sekali, dan bahkan itu bisa mematahkan kaki Justin Hubner. Dan keputusan yang tepat oleh wasit yang memimpin pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan, wasit membatalkan kartu kuning dan akhirnya memberikan kartu merah secara langsung kepada pemain Korea Selatan. Nah, di babak adu penalti Indonesia juga mendapatkan keberuntungan. Seharusnya penalti pertama dari Justin Hubner itu digagalkan oleh kiper Korea Selatan, namun ada pelanggaran yang dilakukan kiper Korea Selatan, yaitu meninggalkan garis gawang terlebih dahulu sebelum penendang penalti ini melakukan tendangan. Nah, akhirnya lagi-lagi direview oleh VAR, dan ternyata memang benar kiper Korea Selatan ini melakukan pelanggaran dengan bergerak melewati garis gawang terlebih dahulu sebelum penendang penalti ini menendang bola. Nah, akhirnya diulang, dan alhamdulillah Justin Hubner akhirnya bisa mencetak gol. Dan luar biasa juga Hernando Ari melakukan 2 kali penyelamatan di sini, yang mana penyelamatan ini membuat Indonesia bisa menang adu penalti, dan gol terakhir dari Indonesia dicetak oleh Pratama Arhan yang menjadi gol penentu. Nah, di sini luar biasa sekali. Memang pada saat melawan Korea, Indonesia bisa mendominasi pertandingan bukan karena
kartu merah yang diterima oleh Korea Selatan. Namun sebelum Korea Selatan mendapatkan kartu merah, Indonesia seharusnya juga bisa mengimbangi. Nah, inilah yang mungkin tidak pernah terjadi pada pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan Korea Selatan, baik itu di level kelompok umur maupun di senior. Indonesia bisa mendominasi negara yang sangat kuat ini, yaitu Korea Selatan. Dilihat dari statistik dan juga shoot yang dilakukan oleh Indonesia ini sangat luar biasa sekali, dan seperti mimpi rasanya melihat Indonesia bisa mengalahkan Korea meskipun melalui adu penalti. Namun mayoritas full pertandingan ini Indonesia bisa menguasai pertandingan, dan ini luar biasa dan banyak menghasilkan peluang juga. Dan banyak netizen atau fans dari Korea Selatan pun kecewa karena banyak yang mengatakan bahwa Korea Selatan kalah dengan Indonesia, yang mana rankingnya itu jauh berbeda. Korea Selatan berada di ranking 23 FIFA, sedangkan Indonesia 134 FIFA. Dan banyak sekali yang mengkritik pelatih dari Korea Selatan U23 ini, dan bahkan Presiden Federasi Korea Selatan meminta maaf kepada para supporter dan netizen Korea Selatan bahwa telah dikalahkan Indonesia. Dan ini juga pertama kalinya setelah berapa puluh tahun Korea Selatan gagal untuk masuk ke Olimpiade. Nah, dengan kemenangan melawan Korea Selatan ini juga artinya Indonesia mempunyai peluang 50% untuk bisa masuk ke Olimpiade, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan terakhir Indonesia masuk Olimpiade pada tahun 1958, yang mana Indonesia pada saat itu berhasil menahan imbang Uni Soviet, yang mana Uni Soviet pada saat itu merupakan negara sepak bola yang sedang bagus, yang sedang maju, dan mungkin sulit dikalahkan, bahkan ditahan imbang pun sulit. Namun Indonesia berhasil menahan imbang. Nah, namun pada pertandingan kedua pada saat itu, karena belum ada adu penalti, di pertandingan kedua Indonesia harus menelan kekalahan dari Uni Soviet, dan akhirnya pada tahun 2024 ini Indonesia kembali mempunyai peluang untuk bisa lolos ke Olimpiade. Dan sebelum pertandingan melawan Korea Selatan, Indonesia juga melalui PSSI-nya, melalui Pak Erick Thohir, juga sudah memperpanjang kontrak dari Sintayong sampai tahun 2027 sesuai dari target yang diberikan oleh PSSI, yaitu pada Piala Asia Senior lolos 16 besar, dan pada Piala Asia U23 ini lolos 8 besar, dan sehingga Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Nah, mungkin dari perpanjangan kontrak STY itu Indonesia bermain sangat luar biasa melawan Korea Selatan, dan Sintayong pada pertandingan ini melawan Korea Selatan mungkin merupakan suatu pilihan yang sangat berat, dan pilihan tersebut adalah masalah nasionalisme atau masalah profesionalisme. Dan karena memang warga negara dari Sintayong adalah warga negara Korea, tapi dia bekerja secara profesional untuk melatih tim nasional Indonesia. Nah, namun hasilnya Indonesia akhirnya bisa mengalahkan Korea Selatan, dan Sintayong menyingkirkan Korea Selatan pada Piala Asia U23 ini, sekaligus menggagalkan ambisi Korea Selatan untuk melanjutkan tradisi masuk Olimpiade, mengikuti Olimpiade. Nah, ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, selanjutnya Indonesia akan mengalahkan atau akan melawan Uzbekistan pada babak semifinal. Nah, ini Uzbekistan juga mempunyai rekor yang bagus pada turnamen ini, yaitu selama 4 pertandingan Uzbekistan banyak mencetak gol dan juga belum pernah kebobolan. Nah, inilah yang menjadi hal yang harus diwaspadai oleh tim nasional Indonesia, karena dari banyaknya mengegolkan, artinya di sini serangan dari Uzbekistan ini cukup berbahaya, dan pertahanan dari Uzbekistan ini cukup kuat. Dan ini yang mungkin sudah dipikirkan oleh Sintayong, bagaimana menghalau Uzbekistan agar tidak bisa mencetak gol ke gawang Indonesia, dan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa menembus pertahanan dari Uzbekistan. Dan mungkin ini sudah dipikirkan oleh pelatih Sintayong. Nah, juga dilihat dari beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Uzbekistan, memang Uzbekistan ini
mengandalkan permainan cepat dan banyak melakukan sprint lari, terutama di sektor sayap. Dan Uzbekistan mempunyai sektor sayap yang cukup cepat, dan crossingnya juga cukup membahayakan. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh Indonesia, terutama pada sektor sayap kanan yang mana sering kali kecolongan, dan di situ ada Rio Fahmi dan bergantian biasanya dengan Fajar. Nah, inilah yang harus dibenahi, karena memang serangan dari Rio Fahmi atau Fajar ini cukup bagus, namun dari segi pertahanan inilah yang harus diperbaiki oleh kedua pemain ini. Nah, oleh karena itu harus waspada, karena sayap-sayap Uzbekistan ini cukup cepat dan mempunyai crossing yang cukup bagus, dan pemainnya pun mempunyai sprint yang cukup kencang, dan inilah yang harus diwaspadai. Dan juga dari sektor tengah, Uzbekistan mempunyai pemain-pemain yang mempunyai tendangan keras dari kotak penalti, dan inilah yang harus diwaspadai juga, jangan sampai lini tengah ini kecolongan dan memberikan celah kepada Uzbekistan untuk melakukan tendangan-tendangan ke gawang Indonesia dari luar kotak penalti, dan ini sangat membahayakan Indonesia. Dan juga Uzbekistan ini mempunyai passing terobosan yang cukup berbahaya, dan sering melakukan passing terobosan dari sudut-sudut sempit. Nah, inilah yang harus diwaspadai, dan Indonesia harus mengantisipasi, karena memang selain mempunyai kecepatan crossing yang bagus, Uzbekistan juga mempunyai passing terobosan yang cukup berbahaya dari sudut-sudut sempit. Dan inilah yang harus mungkin diwaspadai oleh tim kepelatihan dari Sintayong. Nah, semoga pada pertandingan melawan Uzbekistan nanti Indonesia bisa memenangkan pertandingan, dan pasti sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan juga belajar dari bagaimana permainan dari Uzbekistan, dan harus mewaspadai beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan, kelebihan dari tim nasional Uzbekistan ini. Dan jika Indonesia menang lawan Uzbekistan, artinya Indonesia masuk ke final, dan selain itu memastikan Indonesia untuk lolos Olimpiade. Nah, inilah yang sangat dibanggakan sekali, dan beberapa langkah lagi, sebentar lagi kita bisa lolos ke Olimpiade, dan juara 1, juara 2 dan 3 dipastikan lolos Olimpiade, dan juara 4 nantinya akan ditandingkan oleh negara dari Afrika, yaitu lebih pastinya adalah melawan Guinea U23. Nah, inilah yang harus dimaksimalkan oleh Indonesia, harus bisa menang melawan Uzbekistan agar kita bisa langsung lolos ke Olimpiade. Dan meskipun ini bukan kalender FIFA, namun ini merupakan kebanggaan untuk bisa mengikuti Olimpiade, karena ini merupakan ajang olahraga terbesar dan bergengsi sedunia, dan Indonesia harus bisa memanfaatkannya, karena sudah di depan mata Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Dan bonusnya Indonesia bisa juara Piala Asia U23 seperti apa yang saya prediksikan atau yang saya ramalkan sebelumnya pada video yang saya buat. Nah, kita berharap agar Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan besok. Nah, mungkin begitu saja ulasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.